Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada pertemuan kali ini Teras Kehidupan akan menyajikan konten video yang bisa berguna bagi orang banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada awal penciptaan alam semesta ini, manusia pertama diciptakan, bukan orang pertama. Orang pertama itu sebelum adanya manusia, itu namanya orang. Orang pertama. Jadi manusia itu bukan orang pertama. Tetapi orang pertama itu bukan manusia. Paham kan ya saudaraku? Orang pertama diciptakan sebelum Adam itu ada. Adam manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Tapi bukan orang yang pertama. Bisa dipahami kan saudaraku? Pada awal mula penciptaan Adam, diciptalah Adam dengan tanah liat. Adam diciptakan dari unsur bumi ini. Makhluk-makhluk yang lain yang namanya malaikat, iblis sudah tercipta saudaraku. Ada makhluk di situ, anak cucu dari Abul Jan dan Banul Jan yang bernama Azazil. Karena dia ingin berjumpa dengan Tuhannya, maka dia menjalankan tapa brata, menjalankan meditasi, samadhi dan lain-lainnya. Zikir, dia lakukan itu semua. Dari langit pertama, dia melakukan pertapaannya selama 1000 tahun. Melakukan zikirnya selama 1000 tahun. Langit kedua pun 1000 tahun. Sampai langit ketujuh, saudaraku. Maka diangkatlah iblis dan diberikan lakop bernama Azazil oleh Allah karena ketunduk patuhannya. Iblis adalah makhluk yang paling tunduk dan patuh hanya kepada Allah. Tidak selain daripada Allah. Iblis tidak pernah mau, termasuk kepada Adam, saudaraku. Bisa dipahami kan saudaraku? Ketika Adam diciptakan, manusia pertama diciptakan, bukan orang pertama, tetapi manusia pertama diciptakan adalah Adam. Jadilah Adam, dan ditiuplah ruhnya Allah ke dalam diri Adam. Wa nafakhtu fihim mir ruhi. Jadi kutiupkan ruhku kepada siapa? Kepada wujudnya. Kepada wujud nyatanya Allah itu sendiri, yaitu Adam. Saudaraku, maka di situ terjadilah pergolakan yang sangat hebat di surga pada kala itu. Jadi pergolakan yang sangat hebat, pertanyaan-pertanyaan yang sangat luar biasa muncul daripada hamba-hamba Allah, termasuk malaikat, dan paling utama adalah ras iblis, saudaraku. Kemudian para malaikat dan iblis ini berdiskusi, kenapa Allah masih menciptakan hamba lain selain daripada kita-kita? Dan kenapa Allah masih menciptakannya? Padahal sudah tahu, orang sebelum Adam itu sudah merusak. Banyak melakukan kerusakan di muka bumi. Penghancuran atribut-atribut bumi. Dan itu yang dilakukan oleh penduduk bumi sebelumnya. Yang disebut orang, tapi bukan manusia ya. Dan manusia pertama yang diciptakan adalah Adam. Maka setelahnya, maka terciptalah Adam dan dikumpulkanlah para malaikat dan ras iblis itu sendiri. Disuruh sujudlah iblis. Tetapi iblis tidak mau, saudaraku, karena iblis curiga. Iblis takut. Takut kenapa? Takut Allah hanya menguji kecintaannya. Itu yang ditakutkan oleh iblis. Berbeda dengan para malaikat, saudaraku. Para malaikat itu langsung melakukan sujud syukurnya kepada Allah. Karena memang malaikat itu kalau disuruh ke barat ya ke barat. Kalau disuruh ke timur ya ke timur. Sungguh ke atas ya ke atas, ke bawah ke bawah. Itulah malaikat. Dia pekerjaannya hanya tunduk patuh terhadap perintah tuannya. Begitu saudara-saudaraku. Berbeda dengan ras iblis. Berbeda memang.
Makanya iblis termasuk golongan makhluk yang cerdas. Dia masih bertanya dalam hatinya, dalam benaknya, dalam pikirannya, dia masih bertanya. Padahal jelas-jelas sudah Allah yang menciptakannya. Namun iblis tidak mengetahui satu rahasia. Bahwasanya di balik Adam, di sebaliknya Adam adalah wujud aslinya Adam itu sendiri yang disebut Muhammad. Dan di dalam Muhammad itu ada sir, saudaraku. Itulah yang tidak diketahui iblis. Disuruh sujudlah iblis. Ternyata iblis menolaknya, saudaraku. Dengan lantang iblis menolaknya. Tidak, wahai Tuhanku. Hamba tidak akan menyembah kepada ciptaanmu. Hamba diciptakan dari api, sementara Adam diciptakan dari tanah liat. Itulah gumamnya iblis, saudaraku. Saudaraku yang dirahmati Allah dimanapun jenengan berada. So, aku cinta padamu, aku mengasihimu. Saudaraku yang budiman, iblis tidak mau. Iblis tetap kekeh menolak untuk bersujud kepada Adam. Padahal Allah memerintahkannya adalah untuk melakukan sujud penghormatan saja. Bukan sujud yang aneh-aneh. Bukan dimaksudkan menyembah tubuh. Tidak seperti itu, saudaraku. Akan tetapi Allah hanya mencoba iblis, mencoba ketunduk patuhannya iblis, apakah akan benar-benar patuh seperti para malaikat, seperti Jibril dan golongannya yang lain. Ternyata tidak, saudaraku. Berbeda. Makhluk yang satu ini memang luar biasa, saudaraku. Karena dia juga berjasa kepada kita. Ingat itu. Iblis berjasa kepada manusia. Sebab iblis, manusia turun ke bumi. Dan sebab iblis, manusia bisa melakukan pencarian kepada Tuhannya. Melakukan pencarian pada jati dirinya. Ingat itu, saudaraku. Saudaraku yang dirahmati Allah. Menolak iblis. Menolak. Tidak, wahai Gustiku. Aku tidak akan menyembah kepada Adam. Karena tidak ada yang bisa aku sembah kecuali engkau, wahai Rob. Iblis atau Azazil, waktu itu masih gelarnya tetap Azazil, saudaraku. Akhirnya, karena dia menolak perintah sujud itu, akhirnya Allah memberi lakop kepadanya. Ya, disebutlah kala itu iblis. Karena sebelumnya namanya Azazil, saudaraku. Bisa dipahami kan, saudaraku? Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Apapun yang kita lakukan, janganlah sampai keluar sifat iblis kita. Sifat hewan kita. Yang mana pada diri manusia itu tertanam semua itu. Dan pahamilah semua itu. Karena di dalam manusia itu komplit. Kenapa manusia dikatakan kamil sejak lahir, sejak dari dalam kandungan? Manusia dikatakan kamil. Tapi masih belum mukamil, saudaraku. Karena masih harus melalui sebuah perjalanan untuk bisa mukamil, saudaraku. Manusia masih harus melakukan perjalanannya yang begitu panjang menurut akal pikiran manusia itu sendiri. Ternyata sebegitu pendeknya, saudaraku, ketika kita lalui. Bisa dipahami kan, saudaraku yang dirahmati Allah. So, aku mencintaimu, aku menyayangimu. Iblis tetap kekeh, saudaraku. Tetap tidak mau. Maka dia diberi gelar iblis oleh Allah. Dicabut pangkat Azazilnya oleh Allah. Maka digantilah nama iblis menjadi iblis itu sendiri. Namun ketahuilah, siapa sih sebenarnya iblis? Wujud yang sebenar-benarnya iblis itu siapa? Dia adalah wujudnya nar, wujudnya api. Dia adalah perwujudan dari api itu sendiri. Ingat lagi, saudaraku. Siapakah wujud nyata yang sebenar-benarnya nyata? Yang nyata kepada api itu. Nur, saudaraku. Ingat itu. Jadi jangan sekedar kita menyalahkan iblis. Jangan sekedar iblis itu kita jadikan kambing hitam, saudaraku. Karena dia bukan kambing hitam. Dia makhluk yang berjasa kepada manusia. Walaupun sering dihujat oleh manusia, sering dibenci oleh manusia, yang seharusnya tidak dilakukan oleh manusia. Bersyukurlah dengan adanya iblis, saudaraku. Dengan adanya iblis, manusia yang memang sengaja oleh Allah mau diturunkan ke bumi, walaupun tidak melanggar perintah-perintahnya Allah,
tetap akan diturunkan ke bumi, tetap akan dikeluarkan dari surga, dimasukkan ke surga bumi ini, saudaraku. Ini adalah surga sebenarnya bagi yang bisa merasakannya. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam kehidupan ini kita tidak perlu takut, kita tidak perlu ragu untuk mengatakan sesuatu, saudaraku. Toh semuanya hanya sekedar kata-kata saja. Kalau mau dibaca itu sebuah pengetahuan, ya pengetahuan saja. Jadi jangan terlalu takut untuk mengeksplorasi dirimu. Jangan kau rantai akal dan pikiranmu, perasaanmu, semuanya jangan kau rantai. Biarkan dia bebas untuk berkelana, untuk mencari jati dirinya juga. Begitu, saudaraku. Agar apa? Ya agar luas pengetahuannya, saudaraku. Begitu, saudara. Agar tidak seperti iblis. Seandainya iblis itu tahu bahwasannya yang disembahnya, yang disujutinya itu adalah ada ruhullah itu sendiri, ada ruh kudus di dalamnya, maka iblis dengan senang hati akan sujud, saudaraku. Namun itulah skenarionya Allah, skenarionya zat itu sendiri, saudaraku. Itulah skenarionya zat. Jadi kita tidak perlu kaget, saudara. Jadi ini memang sudah laibun walahun. Ini memang senda gurau dan permainan, saudaraku. Permainan belaka. Walaupun tidak seperti permainan, walaupun tidak seperti yang diucapkan, saudaraku. Tapi ini adalah skenarionya Allah itu sendiri. Membuat makhluk dan dihancurkannya sendiri. Karena itu unsur dari dirinya sendiri, saudaraku. Ingat, iblis itu, saya katakan tadi, saya ulangi. Iblis itu sejatinya adalah nar. Sejatinya adalah api. Api itu sejatinya cahaya, saudaraku. Cahaya itu sejatinya zat. Zat. Zat mutlak. Zat agung. Zat penguasa alam semesta. Yang masih belum memiliki nama. Diberi nama agar kita mudah untuk mengenalinya. Untuk menyampaikan sabda-sabdanya agar kita mudah menyebutnya. Maka kita sebut Allah Azza wa Jalla. Begitu, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Jangan salah menilai sesuatu. Dari kejadian iblis ini kita sudah bisa memiliki sebuah kesimpulan, saudaraku. Bahwasanya kita jangan menilai segala sesuatu itu dari casingnya. Atau dari perbuatannya. Karena kita tidak tahu maksud dan tujuan di dalamnya. Karena setiap perbuatan mengandung unsur, mengandung sebuah maksud dan tujuannya masing-masing, saudaraku. Jadi saya perjelas lagi ya, mengandung visi dan misi yang berbeda-beda, saudaraku. Bisa dipahami kan, saudaraku yang dirahmati Allah? So, pada sore hari ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, saudara. Hingga kita berada di bumi ini, gegara iblis, Adam sendirian di kala itu, diciptakan oleh Allah sendirian, tiada teman. Maka dari hawanya Adam muncullah Siti Hawa. Muncullah Siti Hawa yang diciptakan dari dirinya Adam sendiri. Ini hawanya Adam, saudaraku. Bisa dipahami kan? Hawa nafsunya Adam. Paham kan ya? Kenapa perempuan itu disebut Ibu Hawa atau kaum Hawa? Ya, karena dia hawanya Adam, saudaraku. Hawa nafsunya Adam yang diwujudkan oleh Allah berupa Siti Hawa, saudaraku. Bisa dipahami kan, saudaraku? Nah, setelah itu hiduplah berdua. Dua pasang manusia ini, dua pasang insan ini. Tetapi ada satu yang tidak boleh mereka dekati. Di dalam surga yang luasnya tidak terbatas, saudaraku. Di situ ada sebuah pohon, saudaraku. Pohon itu dinamakan buah khuldi. Ada yang menafsirkan hulut, katanya, saudaraku. Ada yang menafsirkan macam-macam khuldi itu. Ya, ada yang menafsirkan buah secara syariat begitu. Ada yang secara hakikat itu juga menafsirkan hulut. Hulut itu bersetubuh, saudaraku. Tapi masuk akal juga.
Karena di surga itu dilarang bersetubuh dengan apa? Dengan hawanya sendiri di waktu itu ya, di waktu itu. Jadi dilarang oleh Allah. Dilarang untuk mendekati buah khuldi. Begitu saudaraku. Saudaraku yang dirahmati Allah. Jadi Adam melanggarnya. Karena godaan siapa ya? Godaan Hawa. Godaan hawanya sendiri. Tidak mampulah Adam menahan godaan wanita cantik di sisinya. Ya tidak mampu si Adam. Akhirnya karena buah khuldi itu buah yang sangat nikmat sekali, makanya saking nikmatnya bisa tenggelam manusia, saudaraku. Tenggelam di dalamnya buah khuldi itu sendiri. Makanya tidak boleh didekati oleh Allah. Dilarang untuk didekati. Tetapi Adam digoda oleh sang iblis itu sendiri. Ini adalah pertarungan antara Adam dan iblis. Antara Adam dan Hawa. Menyamar. Si iblis menjadi ular, saudaraku. Secara syariatnya seperti itu. Tapi secara hakikatnya adalah sifat ular yang ada pada diri manusia. Itulah yang disebut iblis, saudaraku. Saudaraku yang aku cintai, yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada. Sore ini kita bertemu di sini dan kita bertatap muka dan membahas tentang iblis. Tapi sudah paham kan saudaraku siapa itu iblis? Dan siapa sebenar-benarnya iblis itu? Jadi jangan kita benci saudaraku. Nggak boleh kita membenci makhluk-makhluk Allah. Ketika kita membenci makhluk Allah, berarti kita juga membenci yang punya. Membenci pemiliknya, membenci penciptanya. Ingat itu, siapapun orangnya. Saya nggak ngurus. Saya nggak peduli siapapun orangnya. Bukan berarti mau ngajak bermusuhan saudaraku. Cuma ini mengingatkan. Jangan benci. Setan, iblis, semuanya. Semua itu juga adalah dirimu, saudaraku. Pahami itu semua. Jadi ya, terkadang saya harus tertawa terbahak-bahak ketika melihat manusia, wow, berbondong-bondong, membenci iblis, membenci setan, membenci jin. Padahal ya siapa mereka? Orang itu sifat-sifatnya sendiri kok dibenci. Dibenahi yang benar, saudaraku. Bukan dibenci. Kalau dibenci, ya gimana? Orang namanya dibenci, ya akhirnya dia juga akan membenci kita. Dan dia juga akan menggunakan kita dan menyesatkan kita. Tetapi kalau dia kita tundukkan, insya Allah. Karena pada dasarnya dia juga adalah makhluk yang tunduk, saudaraku. Bisa dipahami kan, saudaraku? Jangan benci iblis, saudaraku. Sama dengan halnya Anda di dalam syariat itu membenci anjing. Jangan. Itu sama Anda dengan membenci Allah. Siapapun Anda orangnya. Tolong jangan lakukan itu, saudaraku. Bercinta kasihlah di muka bumi ini. Berkasih sayanglah di muka bumi ini. Secinta-cintanya, sekasih-kasihnya, sesayang-sayangnya kepada seluruh makhluk, saudaraku. Kalau kita tidak bisa kepada seluruh makhluk, minimal 1-2 makhluk kita lakukan, saudaraku. Tetapi jangan kamu golongkan mereka karena mereka dari ras yang berbeda. Kamu golongkan dari ras binatang misalnya. Dari ras sifat seperti iblis. Kan sifatmu sendiri, amarohmu sendiri, angkuhmu sendiri. Itu kan iblis. Yang iblis berarti siapa? Ya kan dirimu. Berarti tiadalah iblis itu selain dirimu sendiri. Siapa? Ya ini. Bisa dipahami kan saudaraku? Ini loh. Ini loh yang disebut iblis sebenarnya. Ini disebut apa saja bisa ini. Tergantung sifat yang keluar dari dalamnya. Kalau sifat iblis yang keluar, maka iblis saudaraku yang tajalli kepada kita. Kalau hewan yang keluar dari diri kita, ya hewan yang tajalli kepada kita. Ruh hewan itu sendiri. Bisa apa saja saudaraku. Paham kan ya? Paham kan ya? Paham ya? Ingat, pahami itu. Kalau Anda masih belum paham, bisa coret-coret di kolom komentar, saudaraku. Saudaraku yang dirahmati Allah, mudah-mudahan pertemuan kita kali ini di sore hari ini bisa menjadi pertemuan yang betul-betul barokah, penuh maunah, penuh karomah, penuh syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita ingin meniti jalannya beliau. Kita kembalikan lagi semuanya, saudaraku, kepada Sang Pencipta alam semesta.
Karena diri kita tidak ada apa-apanya, saudaraku. Semua kalam adalah kalamnya. Semua penglihatan adalah penglihatannya. Semua pendengaran adalah pendengarannya. Semua gerak adalah geraknya. Kita kembalikan. Tubuh ini juga miliknya. Kita tidak ada apa-apanya, saudaraku. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia, merdeka selalu.